maka namanya dikenal dengan surat Al-Ghafir ya. Surat Ghafir karena di awalnya ada Ghafiri Dzambi. Dan nama ini menunjukkan tentang nama Allah yang sangat mulia, yaitu yang Maha memberi maghfirah, Ghafiri Dzambi. Kemudian juga dikenal dengan surat Al-Mu'min, kadang ditulis surat Al-Mu'min. Kenapa disebut dengan surat Al-Mu'min? Karena dalam surat ini dikisahkan tentang seorang yang soleh yang tidak disebut namanya, cuma disifati dengan sebuah sifat, yaitu mu'minu ali Fir'aun, yaitu seorang dari keluarga Fir'aun, dari suku Kipti ya, tetapi dia beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan dia menyembunyikan imannya ya. Kata Allah, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Berkata seorang lelaki yang beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah, min ali Fir'aun, dari keluarga Fir'aun, yaitu dari keluarga dekat Fir'aun, kerabat Fir'aun, yaktumu imanahu, dan dia menyembunyikan imannya. Dan banyak nanti ayat terkait dengan bagaimana nasihat dia kepada Fir'aun dan para pengikutnya, yang menjelaskan tentang seorang yang semangat berdakwah, namun Allah tidak menyebutkan siapa namanya ya. Maka disebut dengan surat Al-Mu'min, yaitu surat si mukmin tersebut. Ini di antara dua nama yang terkenal pada surat yang akan kita bahas ini. Demikianlah kalau para ulama memberi nama, biasanya mereka mencari sesuatu yang spesifik yang mencirikan surat tersebut. Seperti surat Al-Baqarah, karena dalam surat Al-Baqarah ada kisah tentang perintah kepada Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi betina ya, sehingga disebut surat Al-Baqarah. Demikian juga surat Ali Imran. Kenapa? Karena dalam surat tersebut ada cerita tentang Ali Imran, tentang keluarga Imran. Jadi demikian penamaan surat, biasanya dicari suatu kalimat atau kata yang mencirikan surat tersebut, entah dari awal surat atau tentang apa yang dikandung oleh surat tersebut. Ini terkait dengan nama surat. Adapun surat ini adalah surat Makkiyah, surat Makkiyah, surat Ghafir, surat Makkiyah. Apa yang dimaksud dengan surat Makkiyah? Surat Makkiyah itu surat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Adapun surat Madaniyah itu surat yang turun setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah. Kita tahu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi berdakwah di Mekah kurang lebih 13 tahun. Baru kemudian beliau berhijrah. Jadi Rasulullah lahir di Mekah sampai usia 40 tahun, kemudian diangkat menjadi seorang rasul. Setelah itu beliau berdakwah selama 13 tahun di kota Mekah. Setelah itu beliau terusir atau diusir oleh orang-orang Quraisy sehingga beliau pun pergi ke Madinah. Yang setelah itu beliau berhijrah ke kota Madinah. Nah, semua surat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi berhijrah selama 13 tahun itu maka disebut dengan surat Makkiyah. Dan semua surat yang turun setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah namanya surat Madaniyah. Bedanya apa? Bedanya kita mengetahui nuansa surat-surat Makkiyah itu. Nabi masih di Mekah, dan Nabi masih di Mekah biasanya terkait dengan akidah, tentang tauhid, tentang adanya surga dan neraka, tentang Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalnya tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang adanya hari kiamat. Ini nuansa isi dari surat Makkiyah ya. Ya, berbeda dengan surat Madaniyah. Surat Madaniyah biasanya tentang hukum-hukum, karena ketika itu kaum muslimin sudah pindah ke Madinah, sudah membuat negara Islam, sehingga biasanya terkait dengan orang-orang beriman. Makanya dalam surat Makkiyah sering ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, yaitu biasanya ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Adapun setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah, maka biasanya ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Maksud saya ketika kita mengetahui surat ini Makkiyah, kita ngerti nuansa surat Makkiyah, berarti Nabi masih di Mekah, turun surat ini. Nabi masih di Mekah, yang dihadapi kebanyakan adalah orang-orang kafir Quraisy ya. Sehingga kita tahu isi nuansa surat-surat ini. Kemudian di antara tujuan surat ini disebut oleh para ulama, tujuan surat ini adalah untuk membantah orang-orang yang menolak Al-Qur'an ya. Mereka menolak Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan demikian mereka juga menolak Nabi Muhammad sebagai seorang nabi. Dan saya sudah katakan tadi, demikian nuansa surat-surat Makkiyah. Biasanya terkait akidah, terkait pengingkaran kaum Quraisy terhadap hari akhirat, terkait pengingkaran
Al-Quran adalah firman Allah, turun dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, terkait kenabian Nabi Muhammad SAW, dan biasanya mihwar atau poros dari topik pembahasan surat Makkiyah adalah untuk membantah mereka orang-orang musyrikin yang mengingkari akidah-akidah Islam. Adapun keutamaan surat ini, maka tidak ada dalil khusus tentang keutamaan surat ini, tetapi para ulama menyebutkan surat ini adalah surat pertama yang dibuka dengan Hamim, dengan Hamim. Di sana ada sekelompok surat-surat Al-Quran yang dibuka dengan Hamim, sehingga surat-surat kelompok surat-surat ini disebut dengan Al-Hawamim atau Al-Hamim, ya, Al-Hawamim atau Al-Hamim. Surat-surat tersebut mulai dari surat Ghafir dibuka dengan Hamim, surat Fussilat, surat Asy-Syura, surat Az-Zukhruf, surat Ad-Dukhan, surat Al-Jathiyah, surat Al-Ahqaf. Ini surat-surat yang dibuka dengan Hamim, 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 ya. Dan yang surat pertama dibuka dengan Hamim adalah surat ini, yaitu surat Ghafir. Tapi ini semua mukaddimah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berusaha memahami isi kandungan surat ini. Ibu-ibu kalau bawa Al-Qur'an terjemah atau aplikasi Quran Tadabbur, ya, silakan membuka surat tersebut, surat ke-40, surat Ghafir. Kita mulai, ibu-ibu rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum saya mulai, saya berharap ibu-ibu berusaha serius, ya. Kita kali ini mengaji berfikir, ya. Yang kita fikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini antara amal ibadah yang agung, tadabbur ayat-ayat Allah. Allah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an?" Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Allah berfirman, "Yadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab." Sesungguhnya Al-Qur'an itu untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Qira'atu ayatin wahidatin bitadabburin wa ta'aqqulin wa tafahumin khairun min khatmatil Qur'an bila tadabbur." Ya. Atau kama qala, beliau berkata, baca satu ayat saja dengan memahami maknanya, dengan tadabbur, berusaha memahami maknanya, kandungannya, itu lebih baik daripada khatam Quran tapi tidak dipahami kandungannya. Banyak orang hanya membatasi diri dengan baca Quran tapi tidak berusaha memahami maknanya. Mereka menyangka baca Quran itu suatu tujuan akhir, padahal itu hanyalah sarana untuk tahapan berikutnya yang lebih tinggi, itu mentadaburi, dan tadabur adalah sarana untuk pengamalan. Makanya Fudail bin Iyad berkata, "Unzilal Qur'an liyu'mala bih fattakhadhan nasu qira'atahu amala." Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan. Tetapi orang-orang hanya mencukupkan diri, mereka menyangka mengamalkan Al-Qur'an hanya dengan dibaca. Padahal dalam Al-Qur'an itu ada qiraah, dapat pahala, berikutnya tadabbur, pahalanya lebih besar lagi, berikutnya beramal. Maka jangan sampai kita hanya berhenti pada tahapan pertama, yaitu tahapan qiraah saja, hanya sibuk belajar tajwid, tahsin, ya. Tidak, itu hanya sarana awal untuk berpindah pada berikutnya tadabbur. Setelah tadabbur baru kemudian mengamalkan isi Al-Qur'an. Oleh karena kita akan bahas di awal pertemuan kita ini tentang surat Ghafir, ya. Dan saya menyemangati ibu-ibu untuk semangat belajar, ya. Kita buka, tadi sudah kita katakan Ghafir adalah surat pertama yang dibuka dengan Hamim, dan dia adalah surat pertama dari Al-Hawamim, dari surat-surat yang dibuka dengan Hamim. Apa maknanya Hamim? Sederhananya, Hamim adalah disebut dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu huruf-huruf yang diletakkan oleh Allah di awal di sebagian awal sebagian surat dengan dibaca sebagai huruf, bukan sebagai kata. Seperti Hamim, jangan dibaca ham, ya, jangan dibaca ham, karena dia tidak dimaksud dibaca sebagai kata, dibaca per huruf, ha mim. Sama seperti alif lam mim, maka dibaca per kata alif lam mim. Yasin sama dibaca per huruf, yasin, jangan dibaca yas, ya. Kemudian alif lam mim sad dibaca alif lam mim sad. Kaf ha ya ain sad, awal dari surat Maryam, kaf ha ya ain sad misalnya. Alif lam ra, ya. Kemudian juga misalnya nun, qaf, sad. Ini semua dalam sebagian surat dibuka dengan potongan-potongan, ya, tasin, mim, ya, tasin dan seperti itu. Itu dibuka dengan huruf-huruf yang di beberapa huruf
yang dibaca dengan per huruf, bukan sebagai kata, ya, bukan sebagai kata. Apa hikmahnya? Adapun maknanya wallahu alam, Allah yang lebih tahu tentang maknanya. Tetapi hikmahnya disebutkan oleh beberapa ulama seperti Ibnu Katsir, kemudian sebelumnya lagi Zamakhsyari, dan kemudian disetujui oleh atau disebutkan juga oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Makna dari huruf muqatta'ah ini, hikmahnya, maknanya kita enggak tahu, tapi hikmahnya apa? Hikmahnya Allah ingin menjelaskan kepada orang-orang Arab di zaman itu bahwasanya Al-Qur'an ini turun dengan bahasa Arab, ya. Nazala bihi ruhul amin, ya. Kemudian kata Allah bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Bilisanin arabiyyin mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan. Kami jadikan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Arab itu bahasa yang kalian ucapkan sehari-hari wahai kaum Quraisy, wahai orang-orang Arab. Yang bahasa Arab tersebut terdiri atas huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha dan seterusnya. Di antara huruf-huruf hijaiyah tersebut adalah hamim, di antaranya alif, lam, mim, di antaranya sad, di antaranya qaf, di antaranya nun, di antaranya kaf, ha, ya, ain, sad. Sehingga seakan-akan Allah berkata kepada mereka, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Arab yang berbangga-bangga dengan bahasa Arab, yang kalian bangga dengan syair-syair kalian, kalian bangga dengan qasidah-qasidah kalian, kalian berbangga-bangga dengan balaghah-balaghah kalian. Lihatlah Al-Quran, kalian bisakah datangkan seperti Al-Quran? Kalian tidak bakalan mampu. Ini menunjukkan Al-Quran bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran, kalau Al-Quran adalah karangan Muhammad, kalian tentu bisa. Muhammad hanyalah satu orang dari sekian ribu orang Arab. Kalau Al-Quran di karangan Muhammad, kalian tentu bisa mengungguli Muhammad. Kalian tinggal kerjasama, 10 orang, 100 orang, bikin yang lebih hebat dari Al-Quran. Tetapi tatkala kalian tidak mampu mendatangkan semisal Al-Quran, jangan semisal Al-Quran, 10 surat kalian tidak mampu mendatangkan semisalnya, jangankan 10 surat, 1 surat kalian tidak bisa buat, menunjukkan Al-Quran itu bukan karangan Muhammad, tapi dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu kenapa Allah, hikmahnya Allah menjadikan Muhammad ummi, nabiyil ummi, nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya, sehingga ketika malaikat Jibril datang mendiktekan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kata malaikat Jibril kepada Nabi, Iqra, bacalah. Kata Nabi, ma ana biqari, saya tidak bisa baca sama sekali. Sampai diulang 3 kali, Iqra, bacalah. Kata Nabi, ma ana biqari, saya tidak bisa baca sama sekali. Kata malaikat Jibril, Iqra, bacalah. Kata Nabi, ma ana biqari, tidak bisa baca. Akhirnya Jibril alaihissalam mendiktekan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya. Sehingga dari sini kita tahu hikmah kenapa Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, untuk menguatkan bahwasanya Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa baca, bisa tulis, maka orang-orang kafir akan berkata Muhammad pernah baca literatur sebelumnya. Mungkin dia baca dari orang Nasara, baca dari orang Yahudi, atau baca dari peradaban-peradaban sebelumnya, sehingga kemudian dia punya banyak bacaan, banyak mutalaah, banyak ittila, kemudian dia menyimpulkan Al-Quran, dia bikin dari dirinya sendiri. Tapi Allah menjadikan Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, sampai Nabi meninggal tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan ini tidak bisa bacanya Nabi, tidak bisa tulisnya Nabi, ini adalah kemuliaan bagi Nabi. Beda kalau kita tidak bisa baca, tidak bisa tulis, kekurangan. Makanya Nabi SAW menyuruh orang belajar baca. Ya. Rasulullah SAW bahkan memerdekakan tawanan-tawanan yang bisa ngajarin baca. Ya. Dan ayat pertama turun, Iqra, bacalah. Tuntunan untuk bisa baca. Tetapi Nabi Muhammad sendiri tidak bisa baca. Kenapa Allah menjadikan Nabi tidak bisa baca? Ya, karena tadi untuk menjaga, memastikan keautentikan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran bukan karangan Muhammad. Dalam surat Al-Ankabut ayat 48 Allah berfirman, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la takhutuhu wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzan lartabal mubtilun." Engkau tidak pernah bisa baca sebelumnya, dan kau tidak bisa menulis sesuatu pun. Kau tidak bisa baca, tidak bisa tulis sebelumnya. Kalau kau bisa tulis dan bisa baca, idzan lartabal mubtilun, maka ahli batil akan meragukanmu. Mereka akan menuduh engkau pernah belajar sebelumnya, kemudian kau ngarang Al-Quran. Jadi ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah hikmah
sebagian surat dibuka dengan huruf muqatta'ah, itu huruf-huruf yang dibaca per huruf bukan sebagai kata. Hamim, Shad, Qaf, Nun, Alif Lam Mim, Shad, Alif Lam Ra, dan seterusnya, untuk menjelaskan kepada orang kafir Quraisy bahwasanya Al-Qur'an ini mukjizat dari Allah, bukan karangan Muhammad. Ya. Meskipun dia bahasa Arab, dia bukan karangan Muhammad. Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Al-Qur'an ini dengan huruf-huruf hijaiyah yang kalian tiap hari bisa berbicara dengan huruf-huruf tersebut. Tidak ada huruf baru, huruf-hurufnya itu aja. Tapi kalian ternyata tidak mampu mendatangkan semisal Al-Quran. Kalau Quran karangan Muhammad, tentu kalian bisa melebihi Al-Quran. Dan ini isyarat tentang mukjizat Al-Quran, yaitu Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Hamim, setelah itu Allah berfirman, tanzilul kitabi minallahi al-azizil alim. Al-Quran tanzilul kitab, dia adalah kitab yang diturunkan dari siapa? Dari Allah, bukan dari yang lainnya. Al-Quran firman Allah, jadi Allah yang turunkan melalui malaikat Jibril, kemudian diberitahu kepada Nabi SAW. Allah berbicara dengan bacaan ini, Allah diktekan kepada Jibril, Jibril mendengar, memahami, Jibril diktekan kepada alaihissalam, diktekan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah berbicara dengan bahasa yang Allah kehendaki. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan menurunkan Taurat dengan bahasa Ibrani. Allah berbicara dengan Nabi Isa dengan menurunkan Injil dengan bahasa Syriani, dan Allah berbicara dengan Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab, dengan suara yang didengar oleh Jibril, dengan huruf, dengan bahasa yang kemudian Jibril mendengarnya, kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berbicara dengan apa yang Allah kehendaki. Maka tanzilul kitabi minallah, Alkitab atau Quran ini diturunkan dari Allah. Al-Aziz Al-Hakim, kemudian Allah mensifati dirinya dengan Al-Aziz dan Al-Hakim. Al-Aziz maksudnya adalah maha perkasa atau maha kuat. Al-Aziz, ibu bin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kalau Allah disebut dengan Al-Aziz, maka Al-Aziz itu yaitu maha ditafsirkan dengan 3 sifat, yaitu namanya Izzatul Qadar, kemudian yang kedua Izzatul Qahar, dan ketiga Izzatul Al-Imtina. Jadi kalau kita dengar nama Allah Al-Aziz, apa maknanya Al-Aziz? Secara sederhana, Al-Aziz yaitu Allah yang maha, pertama Izzatul Al-Qadar, yang maha perkasa, maha tinggi sifat-sifatnya. Aziz itu hebat, maha perkasa, maha kuat. Jadi pertama Izzatul Qadar, bahwasanya sifat-sifat Allah semuanya izzah, ada izzah itu apa? Kemuliaan, Izzatul Qadar. Seluruh sifat-sifat Allah bersifat izzah, yaitu aziz, yaitu sifat-sifat Allah semuanya adalah mulia. Kemudian Izzatul Qahar, maksudnya Allah Al-Qahar itu mendominasi semua keputusan Allah itu yang berjalan di atas alam semesta ini. Tidak ada yang bisa menahan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di atas muka bumi ini, di alam semesta ini adalah dengan qahar, dengan paksaan Allah, dengan kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa melawan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga disebut Izzatul Imtina, yaitu Allah Subhanahu wa taala terjauhkan dari segala kekurangan. Ya, tidak ada kekurangan yang bisa mengenai Allah, tidak ada yang bisa menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menjadikan Allah kekurangan, tidak menjadikan Allah letih, tidak menjadikan Allah ngantuk, tidak menjadikan Allah tidur, tidak ada, karena Allah memiliki izzatul imtina, tidak ada yang bisa mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah makna Al-Aziz. Al-Aziz disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, maknanya kepada izzatul qadar, izzatul qahar, dan izzatul imtina. Dan ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam tafsirnya. Kemudian Allah gandengkan Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Allah maha mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan yang tidak terjadi. Kalau terjadi seperti apa Allah tahu. Jadi kalau kita bilang Allah Al-Alim, Allah maha mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu Allah ketahui. Kenapa segala sesuatu Allah ketahui? Karena segala sesuatu ciptaan Allah. Allah mengatakan, ala ya'lamu man khalaq. Ketahuilah bahwasanya yang menciptakan tahu tentang yang dia ciptakan. Bukankah kita ciptaan Allah?
Bukankah kita kreasi Allah? Allah sang kreator yang mencipta kita, maka Allah tahu tentang diri kita. Jangankan kita, daun yang jatuh, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada daun sedang jatuh kecuali Allah tahu tentang daun tersebut. Kenapa Allah tahu tentang daun tersebut? Karena daun tersebut ciptaan Allah. Yang menyebabkan atau mentakdirkan daun itu pun jatuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu daun. Padahal daun tidak dituntut untuk beribadah, Allah pun tahu. Bagaimana lagi dengan kita? Jadi Allah Maha mengetahui segala ciptaannya. Ala ya'lamu man khalaq. Bukankah yang menciptakan tahu tentang ciptaannya? Oleh karena disebutkan ada suatu kisah, disebutkan oleh sebagian ulama, ketika ada seorang ingin membodoh-bodohi anak-anak kecil dengan mengatakan, saya juga bisa mencipta, Maka dia bawa semacam toples, kemudian dia isi daging, dan dia berkata, sungguhnya daging ini, besok saya ciptakan dari daging ini ulat-ulat. Mungkin yang namanya daging kalau busuk keluar macam ulat-ulat. Kemudian ternyata besok atau lusa, dia datangkan toples, ternyata banyak ulat. Maka dia bilang, ulat ini saya yang ciptakan dari daging. Dia ingin menunjukkan bahwasanya tidak ada pencipta bukan Allah saja, orang bisa mencipta. Akhirnya ada anak kecil yang bertanya kepada dia. Dia bilang, wahai Pak Guru, kalau benar Anda yang menciptakan ulat-ulat tersebut, tentunya Anda tahu ulat-ulat tersebut jumlahnya berapa, yang jantan berapa, yang betina berapa. Karena yang membuat pasti ngerti. Ya. Yang sang kreator pasti ngerti kreasinya. Kalau itu ulat ciptaan kamu, tentu kamu tahu tentang berapa jumlah ulat tersebut, yang jantan berapa, betina berapa. Maka dia pun tidak bisa menjawab pertanyaan anak tersebut. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu semuanya, karena semua selain Allah, Allah yang ciptakan. Makanya ibu saya tanya sama ibu, bukankah kita ciptaan Allah? Tentu jawabannya iya. Bukankah hati kita ciptaan Allah? Iya. Bukankah dada kita ciptaan Allah? Iya. Berarti apa yang mengalir dalam dada kita, Allah tahu. Bukankah mata kita ciptaan Allah? Berarti apa yang kita lihat, Allah tahu. Bukankah telinga kita ciptaan Allah? Apa yang kita dengar, Allah tahu. Makanya Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata, orang ngelirik melihat macam-macam. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia, Allah tahu. Wa huwa alimun bidzati sudur. Allah mengetahui isi hati manusia. Kenapa Allah tahu isi hati manusia? Karena hati ini yang ciptain Allah. Dada kita yang ciptakan Allah. Oleh karenanya Allah mengetahui segala sesuatu. Ya, dan ini harus kita yakini, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Allah mengetahui apa yang sedang terjadi. Daun sedang jatuh, Allah tahu. Kita sedang ngomong, Allah tahu. Dan Allah tahu yang akan terjadi meskipun belum terjadi sekarang. Tentang masa depan, Allah juga tahu. Karena Allah sudah mentakdirkan segalanya dan Allah telah mencatat di Lauhil Mahfuz. Bahkan suatu yang tidak terjadi, kalau terjadi Allah pun tahu. Ya. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau ruddu la'adu liman nuhu an wa innahum lakadzibun." Sungguhnya orang-orang kafir yang dimasukkan neraka, kalau mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali kafir lagi sebagaimana kebiasaan mereka. Adapun pengakuan mereka, kalau kami balik ke dunia kami akan beriman, kata Allah, kadzibun, mereka berdusta. Walau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Allah berfirman tentang orang munafik tidak ikut keluar bersama kalian. Tapi seandainya mereka keluar bersama kalian, mereka akan bikin kacau. Itu Allah mengatakan ini tidak terjadi, tapi seandainya terjadi, tentu seperti apa Allah juga tak tahu. Jadi ilmu Allah luas meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu. Maka ini penting. Kita mengetahui Allah Maha mengetahui sehingga kita lebih ikhlas. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kata Allah, kebaikan apapun yang kau lakukan Allah tahu. Fa innallaha ya'lamu. Sungguhnya Allah mengetahui. Ya'lamhu Allah tahu. Jadi seorang kalau berbuat baik, dia enggak perlu validasi dari netizen. Dia tidak perlu diketahui oleh orang-orang. Dia bilang Allah sudah tahu, selesai. Karena Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Sehingga ketika dia berbuat amal soleh apapun, dia enggak perlu validasi, tidak perlu like dari orang-orang, tidak perlu validasi pengakuan dari orang-orang, tidak perlu dipuji oleh ibu-ibu, enggak perlu. Dia bilang Allah tahu, selesai, karena Allah tahu apa yang saya lakukan. Sebaliknya kalau dia punya niat jahat, Allah tahu. Jangankan sebelum dia berbuat, dia punya niat jahat, terbetik dalam hatinya, Allah tahu. Kenapa? Dada kita yang ciptain siapa? Allah. Allah tahu isi hati kita. Maka ini penting ibu-ibu mengenai nama Al-Alim. Jadi Allah Al-Aziz Al-Alim. Taib. Bin rahmatillah subhanahu wa ta'ala.
Apa kaitannya dengan di awal Allah bawakan Al-Aziz Al-Alim dengan Hamim tanzilul kitab minallah al-aziz alim? Apa munasabah atau kaitannya? Kata para ulama, Allah buka surat ini dengan Hamim, tadi isyarat bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat dari Allah, bukan dari Muhammad SAW. Kemudian Allah tekankan tanzilul kitabi minallah. Al-Quran itu turun dari Allah, bukan karangan Muhammad bikin sendiri, ngajak teman-temannya diskusi. Ya, sebagaimana tuduhan orang musyrikin, ya bahwasanya ada orang-orang yang bekerja sama dengan Muhammad bikin Al-Quran. Maka Allah bantah, Allah mengatakan tanzilul kitab. Ya, Allah yang menurunkan Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan Al-Aziz Al-Alim untuk menunjukkan Allah Maha Perkasa. Ya, kalian tidak bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Allah Maha Perkasa, kalian tidak akan sampai kepada kemampuan Allah untuk bikin seperti Al-Quran. Karena kenapa Al-Quran begitu hebat? Karena turun dari zat yang Maha Perkasa, yang bisa bikin Al-Quran, menurunkan Al-Quran dengan luar biasa yang kalian tidak bakalan mampu. Kemudian Allah akan mendominasi kalian. Ya, sifat Allah mulia, sifat kalamullah sangat mulia. Kemudian di antara maknanya, kalian sekarang mengejek-ejek Al-Quran, kalian tidak percaya sama Al-Quran, kalian akan terdominasi. Kalian akan kalah wahai Abu Jahal, CS dan yang lainnya. Dan Al-Alim, dan Allah Maha mengetahui seluruh perkataan kalian, seluruh tuduhan kalian, seluruh isi kalian, seluruh perbuatan kalian Allah tahu. Ya, seakan-akan ini ancaman bagi orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Arab ketika itu yang mendustakan Al-Quran, menyatakan Al-Quran adalah karangan Muhammad, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah itu baru Allah masuk pada ayat ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala, Ghafiri dzambi. Ya. Allah tadi Al-Aziz Al-Alim, Allah Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, dan Allah punya sifat berikutnya, kata Allah, Ghafiri dzambi, yang Maha mengampuni dosa-dosa. Wa qabilit taubi, yang Maha menerima taubat. Syadidil iqabi, akan tetapi sangat dahsyat siksaannya. Dzit taul, dan pemilik karunia. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ilaihil masir, kepadanya lah semua dikembalikan. Kepadanya lah tempat kembali seluruh makhluk. Baik. Kita akan bahas pertama. Di sini di antara metode Allah atau sebelumnya kita akan bahas makna ghafir. Ghafirudz dzam. Apa makna ghafir? Ghafir dari ghafar. Dan kata ghafara dari kata mikfar, kalimat al-mikfar. Al-mikfar itu apa? Al-mikfar itu bahasa Arabnya adalah helm yang dipakai oleh prajurit. Memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah menutup kepala, fungsi kedua adalah mencegah dari hantaman pedang. Sehingga tidak semua tutup kepala disebut mikfar. Contoh songkok tidak disebut mikfar. Kenapa songkok tidak disebut mikfar? Karena fungsinya cuma satu, menutup kepala. Tapi dia tidak menyelamatkan kepala. Kalau ada pedang maka tidak ada faedah songkok ini. Tidak bisa menahan hantaman pedang. Sama, sorban disebut adalah menutup, tetapi tidak bersifat melindungi. Tidak bersifat melindungi. Adapun mikfar, kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, mikfar memiliki dua sifat. Sifat menutup dan sifat melindungi. Seperti helm disebut mikfar. Makanya helm prajurit itu menutup kepalanya. Dan kedua, kalau ada hantaman pedang atau anak panah, maka tidak akan tembus. Kenapa? Ada mikfar tersebut, ada helm tersebut. Dan kata ulama, demikianlah ghafirudz dzambi diambil dari kata mikfar, yaitu apa makna ghafirudz dzambi? Maknanya Allah Maha menutupi dosa-dosa hamba dan Maha melindungi hamba dari dampak buruk dosa-dosa tersebut. Sehingga kita tahu bahwasanya setiap dosa itu kapan saja Allah bisa bongkar. Sudah banyak orang-orang kita lihat terbongkar aibnya, dia sudah tutup dengan erat-erat dosa-dosanya, tahu-tahu Allah bongkar. Yang kita tidak duga ternyata Allah bongkar aibnya. Banyak sekali. Apalagi berita-berita santer begitu luar biasa sekarang, banyak orang aibnya dibuka. Setelahnya ditutup langsung dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa buka aib kita kapan saja. Allah bisa buka maksiat kita kapan saja. Tetapi Allah nutupi aib-aib kita. Sayang kepada kita agar kita kembali kepada Allah. Seandainya Allah buka aib kita, enggak ada yang mau duduk dengan kita. Ya. Tetapi Allah menutupi aib kita. Itulah sifat gufran, menutupi. Ya. Makanya kalau kita berdoa, Allah maghfirli, ya Allah tutuplah dosa-dosaku, tutuplah aib-aibku di dunia maupun di akhirat.
Kemudian makna kedua dari gufran, dari maghfirah, dari mikfar, yaitu melindungi. Ya Allah, saya tahu dosa saya ini pasti ada dampaknya. Tidak mungkin ada dosa nggak ada dampak. Minimal dampak dosa adalah menyerang hati, di mana hati menjadi hitam. Kata Nabi SAW, "Idza adnaba al-abdu dzamban nuqitat fi qalbihi nuqtatan sauda." Nuqtatun sauda. Jika seorang hamba melakukan dosa, maka dibuat coreng hitam di hatinya. Semakin dia banyak dosa, semakin banyak coreng hitam. Sampai menjadi ron, yaitu hitam menutupi seluruh kolbunya. Makanya seorang terkadang susah untuk khusyuk. Malas ibadah, semangat maksiat. Dengar pengajian ngantuk, seperti ibu-ibu sekarang, ya enggak? Enggak ya? Dengar pengajian ngantuk, tapi kalau dengar acara ghibah semangat. Kenapa? Ada masalah di hati. Kenapa kok semangat maksiat, tidak semangat beribadah? Hati sudah hitam. Sehingga kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, bahwasanya dosa itu pasti berdampak. Fala budda, pasti punya dampak, enggak mungkin enggak ada dampak. Dan dampak yang pertama adalah mencoreng, mengotori keimanan. Membuat seorang salat untuk khusyuk. Ibu-ibu kalau sering nonton film Korea enggak bisa khusyuk salat, susah. Mau baca Quran nangis enggak bakalan tiap hari nonton film Korea. Tiap hari nonton acara ghibah. Kenapa? Dosa. Tiap hari bentak-bentak suami gimana? Susah. Tiap hari dosa. Tiap hari dosa. Sehingga kalau kita mengatakan Allah Rabbi ghufirli, ya Allah ampunilah aku. Allahumma ghufirli, ya Allah ampunilah aku. Ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Kita bilang ya Allah, tutuplah aib-aibku, jangan sampai maksiatku, aibku terbongkar di dunia apalagi di akhirat. Yang kedua, ya Allah lindungilah aku, jangan sampai dampak maksiatku menyerangku. Memang saya bermaksiat ya Allah, saya belum bisa tinggalkan. Saya masih terjerumus dalam maksiat, tapi hapuskanlah dampak maksiat tersebut, jangan mengenaiku. Itu makna maghfirah. Ghafiri dzambi, maknanya Allah senantiasa menutupi aib-aib hamba dan mengampuni dosa-dosa, maksudnya melindungi hamba dari dampak dosa-dosa tersebut, sebagaimana makna mikfar, sehingga dosanya seakan-akan tidak ada. Ghafiri dzambi. Dan kalau kita lihat nama Allah ada 3, ada Ghafir seperti dalam ayat ini, Ghafiri dzambi, dan ada Ghafur, dan ini paling sering, wa huwal ghafurur rahim, paling sering. Dan ada Ghaffar, Ghaffar, innaka kunta ghaffara, ya. Faqultu astaghfir rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata, kata Nabi Nuh kepada kaumnya, istaghfir rabbakum, istighfarlah kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah Ghaffar. Yursilis sama alaikum midrara, maka niscaya Allah akan turunkan hujan berkah yang banyak. Jadi ada Ghafir, ada Ghafur, ada Ghaffar. Apa bedanya? Ghafir maknanya umum, yaitu Allah memiliki sifat maghfirah, menutupi aib dan melindungi hamba dari dampak maksiat. Kalau Ghafur, wallahu alam, lebih pada kuantitas, yaitu orang melakukan dosa sebanyak apapun, Allah Ghafur, yaitu Allah Maha mengampuni dosanya sebanyak apapun, sebanyak bintang-bintang di langit, sebanyak buih di lautan. Kalau dia istighfar, Allah akan ampuni. Kemudian Ghaffar, kalau Ghaffar terkait dengan kualitas, itu dosa sebesar apapun, sejahat apapun, serusak apapun dosanya, kalau dia bertaubat, kalau beristighfar kepada Allah akan ampuni. Dari nama Allah saja ini menunjukkan bagaimana rahmat, luasnya rahmat Allah. Allah Ghafir, Allah Ghafur, Allah Ghaffar. Kemudian Allah mengatakan Ghafiri dzambi, dialah Allah yang mengampuni dosa, segala dosa tanpa terkecuali. Adzam mencakup seluruh dosa, mencakup seluruh dosa. Setelah itu Allah berkata, wa qabilit taubi, dan yang menerima taubat. Alam ya'lam anna Allah huwa yaqbalu taubatan ibadihi. Tidakkah mereka mengetahui Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya? Ya. Allah Maha menerima taubat. Taubat, apa bedanya taubat dengan istighfar, ibu-ibu? Apa bedanya taubat istighfar? Kalau taubat, kalau istighfar adalah kita mohon maghfirah dari Allah, yaitu mohon ditutup aibnya dan mohon dihapuskan dosa-dosanya supaya tidak berdampak. Kalau taubat menunjukkan ada suatu pengkabaran kepada Allah, ya Allah saya sudah bertaubat. Kalau bertaubat ada syarat-syaratnya. Apa syarat taubat, ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala? Syarat pertama, al-iqla' anidzam, meninggalkan dosa yang kita taubat darinya. Itu namanya kita bertobat. Misalnya seorang bertobat dari, seorang laki-laki bertobat dari merokok misalnya. Maksudnya ketika dia bilang saya bertobat dari rokok, berarti saya sudah tidak merokok lagi, saya sudah meninggalkan. Yang kedua, syarat kedua, dia an-nadam, menyesal, dulu saya merokok, menyesal.
Yang ketiga, syarat ketiga, al-azmu ala adamil auda, bertekad untuk tidak merokok lagi. Kalau siapa yang bertobat dari suatu dosa dengan memenuhi 3 persyaratan ini, meninggalkan, menyesali, bertekad tidak mengulangi, maka dosanya telah diampuni oleh Allah dan tobatnya diterima. Sehingga tobat itu adalah pengkabaran, saya sudah meninggalkan. Beda dengan istighfar. Istighfar bisa jadi seorang tetap melakukannya tapi dia beristighfar. Hari ini dia maksiat istighfar tapi dia belum tobat. Kenapa dia masih melakukan? Pagi dia melakukan, dia istighfar, sore dia lakukan lagi, istighfar lagi. Ya. Oleh karena istighfar hanya sekadar permohonan kepada Allah, permohonan doa kepada Allah agar dosa diampuni, ditutupi. Ya, terserah Allah terima atau tidak, Allah ampuni atau tidak. Tapi kalau tobat itu pengkhabaran. Ya Allah, saya sudah bertobat, saya meninggalkan, saya kembali kepada Engkau. Karena taba maknanya kembali, rujuk. Kembali rujuk, maksudnya setelah saya meninggal, saya akan rujuk kepada Engkau. Saya kembali kepada Engkau, maka terimalah sikapku kembali kepadamu. Dan kita tahu maksudnya taubat lebih tinggi daripada istighfar. Karena istighfar permohonan untuk diampuni, taubat pengkabaran bahwasanya saya sudah meninggalkan dosa, saya sekarang kembali kepada Engkau dan terimalah sikapku yang kembali kepadamu. Dari sini sebenarnya Allah mengatakan Allah menambah huruf wawu, Allah tidak mengatakan ghafiri dzambi qabili taubi, tapi Allah mengatakan ghafiri dzambi wa qabili taubi. Allah Maha mengampuni dosa dan Allah Maha menerima taubat, karena ini dua perkara yang berbeda, Ada orang istighfar tapi dia belum taubat, ada atau tidak? Ada. Misalnya dia masih kerja di instansi ribawi, dia istighfar tiap hari tapi dia masih kerja. Istighfar, entah diterima atau tidak, tapi dia istighfar tiap hari. Kalau taubat dia sudah tinggalkan. Saya sudah tidak lagi riba. Itu namanya taubat. Allah mengatakan kamu beristighfar, Allah Maha menerima, Allah Maha memberi maghfirah. Kalau kamu taubat, kamu kembali kepada Allah, Maha menerima hambanya yang kembali kepada Allah. Satu, penghapusan dosa. Yang kedua, amal baik itu kembali kepada Allah. Dan kalau kamu kembali kepada Allah, tentu Allah sangat senang. Ya. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati abdihi na yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahalitihi bi ardin falatin fanfalatat minhu." Sungguhnya Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba yang bertobat kepada Allah daripada gembiranya salah seorang dari kalian, tadinya dia bersama untanya di tengah padang pasir, kemudian sudah sampai di tengah padang pasir, tiba-tiba untanya kabur. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, sementara bekalnya, makannya dan minumannya di unta tersebut. Unta tersebut pergi meninggalkan dia tanpa ada bekal sama sekali. Qad aisa min rahilati, dan dia sudah pasrah, kayaknya untanya enggak bakalan kembali. Maka fataja'a tahta dhilli syajarah, maka dia pun berbaring di bawah sebuah pohon, ya, menunggu kematiannya datang secara bertahap. Mulai dia dehidrasi, mulai dia mungkin matanya mulai kabur, mulai tanda-tanda kematian. Fabainama huwa kadzalik, tatkala dia sedang menanti kematian yang pasti dia merasa akan mati, pasti mati, idh huwa biha qa'imah, tiba-tiba untanya tadi datang lagi. Wa alaihi ta'amu wa syarabu, dan bekalnya masih lengkap. Fa akhadha bi khitamiha, maka dia pun segera memegang tali kekang unta dan dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, akhta'a min syiddatil farah. Dia saking gembiranya, bersyukurnya, dia salah ngomong. Dia bilang, ya Allah, sungguh aku adalah Tuhanmu, engkau adalah hambaku. Dia salah ngomong. Ini orang sangat gembira. Kata Nabi, ini orang yang gembiranya luar biasa. Masih kalah gembira dengan gembiranya Allah jika ada seorang hamba kembali kepada Allah bertobat. Ini suatu yang sangat logis. Kenapa? Karena Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Kita sering bilang kalau seorang ibu, anaknya nakal, mungkin dia jewer, mungkin dia marah, mungkin dia ngomel, terus anaknya diusir, anaknya pergi. Tapi kalau anaknya kembali, ibu itu pasti sayang sekali sama anaknya. Ini yang dia nanti-nanti selama ini anaknya sadar. Kapan kamu sadar, nak? Ini yang ibu nantikan selama ini. Maka ibunya sangat sayang kepada dia. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita ini adalah hasil ciptaannya, kita inilah hasil kreasinya. Dialah yang membentuk janin kita jadi apa? Ya, yang meniupkan ruh dalam perut ibu kita siapa? Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat tiupkan ruh. Fi ayyi suratin ma syaa rakabak, dan Allah bentuk dengan bentuk yang Allah sukai. Allah tentukan jenis kelamin, Allah tentukan bentuknya. Kita ini kreasi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lebih sayang kepada makhluknya, kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Nah, kalau ternyata hambanya tadi kembali setelah bergelimang dengan maksiat, kembali kepada Allah, maka Allah sangat gembira
dengan kembalinya sang hamba. Karena Allah qabilit taubi. Allah Maha menerima taubat. Jadi ayat ini Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hukum asal taubat itu diterima oleh Allah. Seorang bertanya, "Ustaz, apakah taubat saya diterima?" Kita bilang hukum asal Allah Maha menerima taubat. Dia tawwab dan dia qabilit taub. Dia adalah Maha menerima taubat. Tinggal apakah kau sudah memenuhi persyaratan taubat? Seorang yang sudah memenuhi persyaratan taubat pasti taubatnya diterima. Apa syarat taubat? Meninggalkan dosa yang sedang dia taubat darinya. Yang kedua menyesali. Dan yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Jika terpenuhi 3 syarat ini pasti taubatnya diterima. Dan dia bertobat karena Allah, bukan karena riya. Bukan karena riya. Ada orang taubat tapi riya, ingin dipuji, disanjung. Namun kemungkinan seorang taubatnya tidak diterima bukan karena Allah tidak terima begitu, tapi karena mungkin syarat taubatnya tidak terpenuhi. Tapi saya katakan konsekuensi dari nama Allah atau sifat Allah, qabilit taubi, dialah Allah yang Maha menerima taubat, maka seorang seharusnya kalau memenuhi persyaratan taubat, taubatnya pasti diterima. Pasti diterima. Maka bergembiralah orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma diterima, Allah cinta kepadanya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Subhanallah. Betapa baiknya Rabb kita, betapa agungnya Rabb kita. Seorang sudah bergelimang dalam maksiat, kemudian dia bertobat, menjadikan Allah senang dengannya dan Allah mencintainya. Allah mencintainya karena dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah Allah wa qabilit taubi, yang Maha menerima tobat ya. Oleh karena dalam Islam kalau bertobat langsung kepada Allah. Bukan dalam seperti agama lain datang ke pastornya kemudian mengajukan dosa-dosanya, cerita, diskusi ya, kemudian turun sertifikat diterima dosa, yang penting bayar sekian. Tidak ada. Tobat langsung kepada siapa? Allah. Dialah yang penerima taubat, bukan makhluknya. Makhluknya berdosa, yang menerima taubat adalah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Setelah berfirman, syadidil iqab. Selain Allah Maha menerima, Maha memberi gufran, dan Allah Maha menerima taubat. Ternyata Allah syadidil iqab, siksaannya sangat keras. Siksaannya sangat keras. Dan ini dalam Al-Quran sering Allah menggabungkan antara sifat-sifat Allah yang menunjukkan kasih sayang dan juga menunjukkan bagaimana kerasnya siksaannya. Supaya apa? Supaya seorang hamba selalu dalam dirinya bergabung antara al-khauf dan ar-raja, berharap dan takut. Harap-harap cemas kalau bahasa kita. Ya, harap-harap cemas, berharap dikabulkan tapi khawatir tidak dikabulkan. Berharap ampunan Allah tapi takut dengan dosa-dosa. Dan selalu dalam seorang hamba ketika dia beribadah bergabung dalam dirinya dua sifat ini, berharap dan takut. Dan ini dalam Al-Quran banyak Allah memuji para nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashiin. Para nabi itu mereka berdoa kepada kami raghaban, dengan harapan, rahaba dalam kondisi takut. Menggabungkan antara takut dan cemas. Allah berfirman, ulaika alladzina dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Ketika Allah berbicara tentang orang yang sedang salat malam, yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi, dia berdiri, dia sujud di malam hari, yahdharul akhirat, takut dengan hari akhirat, takut hisab, takut mizan, takut neraka. Wa yarju rahmata rabbi, dan dia berharap rahmat Allah. Dia menggabungkan antara rasa takut dan berharap. Ya. Ayyuhum aqrabu wa yarju rahmatahu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzaba. Allah juga sebut tentang orang-orang saleh, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzaba. Berharap rahmat Allah dan takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin atau mukminah dalam keseharian ketika dia salat, dia ada harap-harap cemas. Berharap tapi juga takut. Berharap ampunan Allah tapi juga takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ibadahnya sempurna. Makanya dalam Al-Qur'an saya sebutkan beberapa ayat-ayat di mana Allah menggabungkan di antara keduanya, itu antara
mengkabarkan tentang Allah Maha Pengampun, tapi di lain sisi Allah juga mengabarkan bahwasanya Allah hukumannya, siksaannya berat. Di antaranya ayat ini, Ghafiri dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Allah Maha memberi gufran, Allah Maha mengampuni dosa, Allah Maha menerima taubat, tapi ingat syadidil iqab, siksaannya sangat keras. Syadid, Allah siksaannya sangat keras. Sampai Allah mengatakan, "Fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad." Pada hari itu di neraka jahanam tidak ada yang bisa mengadab seperti adabnya Allah. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada yang bisa membelenggu seperti belenggunya Allah. Kita bayangkan siksaan yang paling ngeri di dunia ini masih kalah dengan siksaan di neraka jahanam. Mungkin kalau di dunia ini kita bayangkan ada orang mungkin disilat-silat tubuhnya, mungkin dikasih merica atau dikasih jeruk sehingga kesakitan luar biasa, mungkin dibor, mungkin itu semua ngeri. Masih kalah dengan adab neraka jahanam. Kita mungkin dengar ada orang dibakar, dipakai bensin, kita lihat ngeri, masih kalah dengan azab Allah. Allah mengatakan, "Fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad." Pada hari tersebut tidak ada yang bisa mengadab seperti adabnya Allah. Kita lihat orang dibelenggu, disiksa, tidak ada yang bisa membelenggu seperti belenggunya Allah. Maka hari kiamat sangat dahsyat. Di surga Allah kasih kenikmatan di luar khayalan yang sangat indah, di luar dari nalar seorang. Di neraka Allah kasih adab juga di luar nalar seorang. Sampai Allah berfirman, "Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabihi yawma idzin bi bani." Min adzabi yaumi idzin bi bani wa sahibatihi wa bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilati la tu'i wa fil ardi jami'an thumma yunji. Orang pelaku dosa pada hari kiamat kelak tatkala dia diazab, dia berangan-angan, dia ingin tebus agar dia selamat dari azab neraka jahanam. Bi bani, anak-anaknya semua yang penting dia selamat. Anak semua masuk neraka, yang penting dia selamat. Wa sahibatihi wa akhi, istrinya masuk neraka, kakak adiknya semua masuk neraka. Wa fasilatihi lati tu'wi, kabilahnya semua masuk neraka, penting dia selamat. Wa fil ardi jami'an, bahkan seluruh di manusia di muka bumi masuk neraka, yang penting saya selamat. Saking ngerinya. Kita di dunia biasanya orang berkorban, mending saya mati daripada anak-anak saya. Seorang berkorban, mending saya mati daripada istri saya. Mending saya mati membela kabilah saya. Di akhirat enggak, saking dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya neraka jahanam, sampai orang sebaliknya berkeinginan, berangan-angan anaknya, istrinya, kerabatnya, kabilahnya, semua satu dunia masuk neraka, yang penting dia selamat. Saking otaknya sudah enggak waras karena saking pedihnya hari kiamat. Makanya Allah mengatakan syadidul iqab. Allah itu adabnya sangat pedih. Makanya jangan coba-coba. Jangan coba-coba ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syadidul iqab. Di sini Allah gabungkan Ghafiri dzambi wa qabilit taubi. Maha menghapuskan dosa, Maha menerima taubat, timbul harapan. Tapi ingat, syadidil iqab, siksaannya sangat dahsyat, timbul rasa takut. Timbul rasa takut. Ayat-ayat seperti ini banyak, di antara disebut oleh Syekh Muhammad Alamin Syinqiti dalam tafsir Adwa'ul Bayan, disebutkan di antaranya juga dalam surat Al-Hijr, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim." Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, sungguhnya aku itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini memberikan harapan. Tapi ingat, wa anna adzabi huwal adzabul alim. Tapi ingat, azabku adalah azab yang sangat pedih. Ini memberikan rasa takut. Demikian juga dalam ayat yang lain surat Al-A'raf, kata Allah, "Qala adzabi usibu bihi man asya." Sungguhnya azabku akan aku timpakan siapa yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Adapun rahmatku meliputi segala sesuatu. Kalau dibilang aku menimpakan azabku kepada siapa yang aku kehendaki, timbul rasa takut. Tapi kalau Allah berfirman wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu, timbul rasa harap. Demikian dalam surat Al-An'am ayat 165, kata Allah, "Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim." Sungguhnya Rabbmu begitu cepat mengadab. Allah kalau ingin menyiksa cepat. Allah bisa siksa seorang kapan saja tanpa dia duga. Sari'ul iqab, mudah menyiksa dengan cepat. Tapi ingat, wa innahu laghafurur rahim. Tapi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, sehingga timbul khauf dan raja. Dalam ayat yang lain surat Al-A'raf juga Allah berkata, "Inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim." Sungguhnya Allah sangat cepat siksaannya, dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian kata Syekh Muhammad Al-Syinqiti, "Wal ayatu bimithli dzalika katsiratun ma'rufah." Dan ayat seperti ini sangat banyak dalam Al-Qur'an, sudah diketahui, yaitu menggabungkan antara sifat yang memberikan rasa harapan dan memberi rasa takut. Seperti dalam ayat ini. Subhanallah, setelah itu Allah berfirman, "Dzit-taul, ghafiri dzambi wa qabilit taubi." Dialah yang mengampuni dosa-dosa dan dialah yang menerima taubat.
syadidil iqab, yang siksaannya sangat berat, dzit taul, yang maha pemberi karunia. Subhanallah, kata para ulama, ini menunjukkan bagaimana rahmat Allah lebih luas daripada kemarahan Allah. Dalam hadis, inna rahmati sabaqat ghadabi, sungguhnya rahmatku, dalam diskusi Allah berkata, inna rahmati sabaqat ghadabi, sungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Dan dalam ayat ini Allah sebutkan dua pemberi harapan, kemudian satu memberi rasa takut, kemudian terakhir ditutup dengan pemberi harapan, itu ghafiri dzambi. Ghafiri dzambi memberi harapan. Kemudian qabilit taubi juga memberi harapan. Ketika syadidul iqab memberi rasa takut. Allah tutup lagi dzit taul, pemberi karunia, memberi harapan lagi. Sehingga jadilah yang memberi rasa takut di tengah diliputi oleh pemberi kabar, pemberi harapan, ghafiri dzambi qabilit taubi dengan dzit taul. Maka meskipun siksaan Allah sangat keras, namun Dia sangat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah berfirman, la ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jangan menyembah kepada selain Allah. Jangan berbuat kesyirikan. Ya. Siapa pemberi karunia? Allah Subhanahu wa taala. Siapa pencipta alam semesta? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghidupkan matikan? Allah Subhanahu wa taala. Siapa pencipta para nabi? Allah, bukan nabi yang disembah. Siapa pencipta para malaikat? Allah pencipta malaikat, bukan malaikat yang disembah. Siapa pencipta langit dan bumi? Siapa pencipta matahari? Allah, bukan ciptanya yang disembah. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ilaihil masir, dan kepadanya lah segala tempat kembali. Kalian akan kembali seluruhnya kepada Allah. Kalian akan kembali seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian berbuat kebaikan, maka akan ada balasannya. Kalian berbuat keburukan, akan ada balasannya. Karena tidak ada kembali ke tempat lain. Kalian tidak kembali ke tempat lain. Kalian kembali kepada Allah semuanya. Semuanya akan dikumpulkan. Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Semua yang dari awal sampai akhir, manusia dan jin, akan dikumpulkan untuk kembali kepada Allah di hari yang telah ditentukan. Tidak kembali ke hakim, ke qadhi yang lain, kembali kepada Allah. Bukan kembali ke kantor persidangan, kantor polisi, tidak, kembali kepada Allah. Cepat atau lambat akan kembali kepada Allah. Pastikan kalian kembali dengan bawa kebaikan. Kalau kalian kembali kepada Allah dengan bawa keburukan, maka akan ada hasilnya, Tapi ada cerita menarik disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya tentang ayat ini. Saya bacakan. Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi qala haddatsana Musa ibnu Marwan Ar-Riqqi qala haddatsana Umar yakni Ibnu Ayyuba qala akhbarana Ja'far ibni Barqan an Yazid bin Al-Asam. Dari Yazid bin Al-Asam beliau berkata, ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kana rajulun min ahli Syam dzu ba'sin. Ada seorang dari penduduk negeri Syam, yaitu ini di zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, ibu kota Islam di Madinah. Dan biasanya kalau perang mereka mendatangkan pasukan dari mana-mana, dan kaum muslimin sudah ekspansi sampai ke Syam. Ke Syam itu maksudnya Yordan, ya, Palestina, ya, ini semua daerah Syam, Lubnan, Lebanon, ini semua namanya daerah Syam, ya. Suria, ya, Palestina, Lebanon, Suria, Yordan, ini semua Syam. Israel baru belakangan, ya. Ini namanya daerah Syam. Daerah Syam. Dahulu kata sang perawi yaitu Yazid bin Al-Asam, kana rajul min ahli Syam dzu ba'sin. Dulu ada seorang dari penduduk negeri Syam, dzu ba's, yaitu orang yang kuat, mungkin prajurit yang kuat, patriot, pendekar hebat. Wa kana yafidu ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dia selalu datang menyenguk Umar, yaitu datang utusan atau datang kepada Umar. Fa faqadahu Umar, suatu hari Umar kehilangan dia. Kok tidak datang, tidak ketemu saya, ada apa?
Maka Umar bertanya, Umar bin Khattab, "Ma fa'ala fulan bin fulan?" Ketika itu Umar jadi penguasa kaum muslimin, khalifah atau Amirul Mukminin. Maka Umar berkata, "Bagaimana kondisi si fulan bin fulan?" Yaitu orang yang hebat tadi, sang patriot tadi atau sang pendekar tadi. Faqalu ya Amirul Mukminin, maka orang mengabarkan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Umar, yutabi'u fi hadha syarab." Yaitu dia lagi hobi minum khamar. Ngikutin ada khamar ini minum khamar. Artinya lagi futur. Orang yang hebat, yang pendekar patriot tersebut, yang mungkin dia juga mujahid, lagi futur. Manusia bisa ditimpa dengan kefuturan, kemalasan. Bahkan cuma bukan futur, dosa. Ini orang sekarang lagi hobi minum khamar. Qala fada'a Umar katibahu. Maka Umar panggil sekretarisnya untuk nulis. Faqala uktub. Kata Umar, wahai sekretaris, tulislah. Itu tukang tulisnya. Min Umar bin Khattabi ila fulan bin fulan. Dari Umar bin Khattab untuk si fulan dan si fulan. Ya, yaitu dia tulis surat dari Umar buat engkau. Salamun alaik, isi suratnya salamun alaik. Amma ba'du. Fa inni ahmadu ilaika Allah alladhi la ilaha huwa. Aku muji Allah di hadapanmu yang Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Ghafiru dzambi wa qabilut taubi syadidul iqabi. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. Yang Allah adalah pengampun dosa. Dia bacakan ayat ini, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. Penghapus dosa, Maha menerima tobat, siksaannya keras dan pemilik karunia. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Ayat ini ayat dalam surat Ghafir yang kita baca tadi. Itu ayat ketiga. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan dialah tempat kembali. Cuma itu aja isi suratnya. Nukil surat Ghafir. Suma qala li ashabi, kemudian Umar berkata kepada para hadirin, "Ud'ullaha li akhikum an yuqbila biqalbihi." Berdoalah untuk saudara kalian yang sedang minum khamar, itu yang suka minum khamar, agar dia kembali dengan hatinya. Wa an yatuballahu alaihi, dan agar Allah membuat dia bertobat kepada Allah. Datanglah surat tersebut. Suratnya sederhana, cuma dari Umar buat kamu, isinya Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit. Cuma assalamualaikum, amma ba'du, aku memuji Allah di hadapanmu yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit. Suratnya pendek, menukil ayat. Tapi dia tadi bilang sama teman, doain dia supaya dia sadar. Falamma balagar rajula kitabu Umar, tatkala surat Umar tadi sampai kepada laki tersebut yang lagi hobi minum khamar, ja'ala yaqra'uhu wa yuraddidu, maka dia baca surat Umar dan dia ulang-ulang. Wa yaqul, dia baca, dia bilang, Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Kata dia, qad hadzarani uqubatahu wa wa'adani an yaghfira li. Allah telah memperingatkan aku tentang hukumannya yang keras dan Allah menjanjikan untuk mengampuniku. Terus, falam yazal yuraddiduha ala nafsi, dia ulang-ulang, Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. Tsumma baka, kemudian dia menangis. Tsumma naza'a fa ahsana naza', kemudian saking takutnya dia nangis, akhirnya dia pun meninggal dunia. Orang pemabuk tadi sadar, taubat, meninggal dunia. Falamma balagha Umar radhiyallahu anhu, tatkala sampai kabar kepada Umar bahwasanya orang ini telah bertobat kepada Allah dan meninggal dunia, dengan mengulang-ulangi ayat ini, Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. Qala falamma balagha Umar khabaruhu qala hakadha fasna'u, demikianlah kalian lakukan, yaitu nasihat kawan, jangan buat dia putus asa, nasihati dia agar dia kembali. Idza ra'aitum akhakum zalla zallatan fasaddiduhu wa waffiquhu. Kalau kalian melihat ada saudara kalian yang terjatuh, maka luruskan dia dan tunjukkanlah dia, bimbinglah dia. Wadu'ullaha lahu an yatuba alaih, dan berdoalah agar Allah mengilhamkan dia agar dia bisa bertobat. Wala takunu a'wanan lisyaitani alaihi, dan jangan kalian menjadi teman penolong syaitan untuk semakin menjerumuskan dia. Nasihat kepada kita semua, jangan sampai kita menjadikan orang putus asa. Nasihat, ada saudara kita terjatuh, terjerumus seperti ini. Bayangkan patriot jadi pemabuk. Zuba dia memiliki kekuatan, mungkin dia patriot, mungkin pejuang, jadi pemabuk. Maka Umar bilang, jangan jadi penolong setan. Kita maki-maki dia, semakin menjadi-jadi. Kita bilang takut, akhirnya dia tidak berani bertobat. Tetapi beri rasa takut dan beri harapan agar dia kembali.
Jangan jadi penolong setan, tapi berdoa kepada Allah agar Allah mengilhamkan dia untuk bertobat. Maka ini pelajaran bagi kita semua. Kalau kawan kita terjatuh, kita dekati, nasihati dengan ayat dan hadis-hadis agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita lanjutkan ayat keempat. Atau sudah berapa menit? 1 jam. Sudah ibu-ibu ya? Sudah 1 jam ibu-ibu? Ya. Sudahlah, tanya jawab aja ibu. Nanti lanjut lagi ya. Tanya jawab. Mungkin ibu punya pertanyaan banyak, saya terima ya. InsyaAllah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Silakan kalau ada tanya jawab, silakan. Silakan. Monggo ibu-ibu.